Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Hai, Assalamualaikum pecinta film dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Hilman, Kumadara Mangsadayana. Oke, hari ini kita akan membahas film horor yang diperankan sepasang pasutri, yaitu Vino Bastian dan Marsha Timothy. Penasaran seperti apa jalan ceritanya? Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Film ini menceritakan seorang ustadz bernama Kodrat yang gagal meruqyah anaknya sendiri yang bernama Alif yang dirasuki iblis Aswala. Hingga akhirnya sang bapak pun dipenjara atas tuduhan pembunuhan sang anak. Bismillahirrahmanirrahim. Saat di sel tahanan, si iblis terus mengikuti Kodrat dan merasuki salah satu sipir, serta menyerang Kodrat dengan menyeret serta menggantungnya dengan sebuah rantai besi dan menyebabkan Kodrat pun dinyatakan mati suri. Singkat cerita, sang ustadz pun bebas dan memutuskan untuk kembali ke pesantren Kahuripan, tempat ia dulu menuntut ilmu. Namun sayang, di desa Kober, gak pakai Autofik, tempat desa yang ia tuju ini ternyata sudah jauh berbeda. Bahkan di pesantren, kondisinya tidak ada yang belajar mengaji. Yang ada hanyalah para pemuda yang belajar ilmu bela diri. Dan pesantren ini kini dipimpin oleh Ustadz Jafar yang langsung mengajak Kodrat menemui guru mereka yang kini terbaring sakit, yaitu Kiai Rohim. Dan semenjak sang kiai jatuh sakit, desa Kober mendadak mengalami gangguan, mulai dari paceklik dan gagal panen yang berkepanjangan. Parahnya lagi, gangguan goib seperti kerasukan pun terus dialami oleh para warga. Salah satunya adalah keluarga Bu Tanti yang anaknya dipasung bernama Jihan. Ia akhirnya tewas mengenaskan karena kerasukan iblis metal. Udah Jihan, udah. Jihan. Jihan. Nah, pada suatu malam, tampak Yasmin si janda kembang yang tinggal bersama kedua anaknya bernama Alif yang hidupnya ketergantungan dengan kursi roda, serta putri sulungnya yang sudah ABG bernama Asya yang selalu cocok dengan sang ibu. Nah, malam itu mereka berdua yang sedang adu bacot dikagetkan dengan kondisi Alif di kamar yang sudah pingsan di dekat lemari. Karena kejadian itu, akhirnya lemari tersebut dipindahkan ke gudang. Hingga pada suatu malam, Yasmin dan Asya terlihat panik mencari keberadaan Alif yang ternyata ia sedang berada di dalam gudang sambil menatap ke arah lemari yang terbuka. Dan Alif di sini mengatakan tentang ayahnya, seolah ayahnya masih hidup. Melihat kelakuan anak bungsunya itu, sang ibu pun geram. Namun tiba-tiba, suara Alif berubah dan berusaha menyakiti sang ibu. Alif mana? Ya mana Asya tahu Alif nggak sama Asya. Alif, Alif, Alif ngapain di sini? Ayah bilang Alif nggak perlu orang lain lagi. Ayah udah nggak ada, udah meninggal. Jangan ngomong jelek soal ayah. Sadar anaknya kerasukan, si ibu pun langsung mengunci Alif di gudang dan meminta Asya untuk menjaga gudang. Sementara itu, Yasmin bergegas meminta pertolongan ke pesantren, yang kebetulan di sana ada Ustadz Kodrat yang sempat menolaknya untuk dimintai pertolongan. Namun ketika Yasmin menyebutkan nama Alif, akhirnya Kodrat pun mau menolongnya. Sementara itu, Alif yang masih kerasukan di dalam gudang terus berteriak dan membujuk sang kakak agar dibukakan pintu untuknya. Hingga akhirnya, Asya pun membukakan pintu gudang dan masuk ke dalam. Namun ketika Asya mendengar suara Alif di dalam lemari, Asya pun berusaha membujuk adiknya itu untuk kembali ke rumah. Namun tiba-tiba, Alif keluar yuk, kita balik ke rumah.
Ternyata dengan ilmu Jinjitsu, sosok yang merasuki Alif itu berhasil membawa Asya ke dalam dunia goib, yang dimana di sana sudah ada sang ayah yang masih hidup dan mereka sedang mempersiapkan sebuah pesta kejutan ulang tahun untuk Asya. Melihat itu, tentu saja Asya pun menangis sembari memeluk sang ayah. Lalu si ayah pun menyuruh Asya untuk memotong kuenya. Namun tanpa ia sadari, ternyata ia telah melukai tangannya sendiri hingga membuat Asya pun kesakitan karena telah melukai tangannya sendiri. Untungnya Ustadz Kodrat beserta sang ibu datang tepat waktu dan Kodrat pun berusaha membebaskan Asya dari jinjitsunya si iblis, dan dengan jurus Wiro Sablengnya, Kodrat pun berhasil meruqyah Alif. Siapa namamu? Alif, kau sebut asma Allah, tapi kau tak beriman kepadanya. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله. Ternyata saat menjelang subuh, Alif pun kembali kerasukan dan berusaha menyerang ibu dan kakaknya. Dan saat itu, Ustadz Jafar tiba-tiba saja datang dan membawa mereka dengan menggunakan truk menuju pesantren. Saat Ustadz Kodrat sedang memberikan petuah-petuah bijak pada Asya, mereka berdua bertemu dengan ayah Jihan yang tiba-tiba saja ngamuk pada Kodrat yang satu pesantren dengan Jafar. Ya, ia kesal karena Jafar selalu menjual agama demi memperkaya diri dan Jafar pun selalu memeras harta warga setelah ia melakukan ruqyah. Dan tak lama kemudian, Tanti, ibunya Jihan yang stres pun terjun bebas ke jurang. Singkat cerita, setelah kondisi Alif membaik, Kodrat pun langsung menanyakan apakah Jafar selalu menuntut upeti untuk ruqyah. Namun di sini Jafar membantahnya dan tidak terima dengan apa yang Kodrat katakan. Dan tanpa babi bu, Jafar langsung menyuruh si Jabrik untuk membantu mengemasi barang-barangnya Kodrat. Kobar, kemasi barang-barang Ustadz Kodrat. Dia sudah terlalu suci untuk tinggal di pesantren ini. Di malam harinya ketika Yasmin memberikan air doa dari Ustadz Jafar untuk diminum oleh Alif, tiba-tiba saja lampu di rumah padam. Dan karena mereka tidak langganan PLN, Yasmin pun segera ngabret menuju gudang untuk memeriksa mesin genset. Dan saat ia sedang mencari sekompan petralite untuk mengisi genset, tiba-tiba saja muncul sesosok anjing besar yang merupakan jelmaan iblis Aswala. Dan iblis itu merasuki tubuh Yasmin. Nah, sementara itu, dalam kegelapan, ketika Asya keluar kamar memeriksa keadaan, Yasmin yang masih dalam kondisi kerasukan menyuruh Asya untuk menemui Ustadz Jafar. Sementara itu di pesantren, ketika Kodrat berpamitan pada gurunya, sang guru mendadak membisikkan kalimat Jafar berhala. Mendengar hal itu, Kodrat pun merasa jika ada yang tidak beres di pesantren ini. Dan saat Kodrat akan pergi, ia pun kembali menanyakan keberadaan Jafar sekali lagi. Dan terjadilah perkelahian. Lalu Kodrat pun akhirnya mengeluarkan jurus Wiro Sablengnya. Pulang. Selagi kalian masih bisa. Setelah menghabisi skuad Jafar, Kodrat pun langsung mencari keberadaan Jafar. Dan alangkah terkejutnya ia melihat si Jafar ternyata selama ini telah bersekutu dengan iblis. Dan ternyata Jafarlah otak pelaku di balik semua kejadian yang menimpa desa Kober selama ini. Akhirnya, dengan jurus pamungkas Wiro Sableng, Jafar pun tewas di tangan Ustadz Kodrat dengan disaksikan oleh Asya yang baru saja sampai di pesantren. Sesat kamu Jafar! Tanpa membuang waktu, Asya dan Kodrat pun langsung bergegas menuju rumah Yasmin. Yang ternyata, di sana Yasmin yang kerasukan berusaha membakar gudang dan mengubur Alif hidup-hidup. Dan saat Kodrat bersama Asya tiba, Kodrat pun langsung menanyakan keberadaan Alif pada Yasmin. Namun si iblis yang merasuki Yasmin ini bukannya menjawab,
dia malah merasa yakin kalau kali ini dia akan berhasil menyesatkan Kodrat. Mendengar hal itu, Kodrat pun yakin jika si ibu ini telah kerasukan iblis Aswala, dan si iblis pun mengungkapkan jika ia telah mengubur Alif hidup-hidup. Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Saat si ibu diruqyah, bukannya teruqyah, malah si iblis itu meruqyah balik Kodrat, serta menjilat wajah Kodrat dengan najis mugaladohnya. Di saat Kodrat yang tak berdaya serta terluka parah, ia sekuat tenaga kembali mencoba meruqyah Yasmin, dan mereka pun sampai aapungan. Dan alhamdulillahnya, Kodrat pun berhasil membebaskan si ibu dari pengaruh iblis. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Takkan ku biarkan kau permainkan ayat-ayat Allah. فقولوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Sya, Alif mana? Namun ketika Kodrat mencoba menggali tanah untuk mencari Alif, tiba-tiba saja Kodrat pun terkaget saat melihat putranya bangkit dari kubur Alif. Dan dengan jinjitsunya, si iblis kembali berusaha meruntuhkan iman sang ustadz. Kodrat yang sadar bahwa tubuh Alif telah dirasuki iblis yang menyerupai anaknya itu, dengan berat hati akhirnya ia berusaha mengikhlaskan kepergian sang anak. Dan Alif pun kemudian tersadar. Alif tahu ayah pasti datang untuk cari Alif. Dan hanya kepada Allah kita kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. لا إله إلا الله. الله أكبر. Singkat cerita, setelah 6 bulan kemudian, ladang para warga terlihat kembali subur makmur. Selain itu juga, kondisi pesantren pun kini kembali ramai, didatangi oleh para santri yang akan menuntut ilmu. Lalu Kodrat pun berpamitan pada sang guru untuk kembali melakukan perjalanan. Tapi sebelum itu, sang guru memberikan motor dilannya untuk mempermudah perjalanan muridnya itu. Nah, di tengah perjalanan, Kodrat terhenti saat keluarga Alif memanggilnya dan menunjukkan kalau Alif kini sudah bisa berdiri. Melihat hal itu, Kodrat pun terharu melihat perkembangan Alif. Setelah berpamitan, Kodrat pun bergegas melanjutkan perjalanan dan film pun tamat. Bagaimana? Cukup mengerikan bukan? Kayaknya sih ini film patut ditunggu ya sequel berikutnya. Karena di perjalanan berikutnya, Ustadz Nyentrik ini ingin mencari sosok pembunuh istrinya. Dan di film ini, semua ayat-ayat Al-Quran digunakan dengan semestinya. Nah, film garapan Charles Gonzali ini mendapatkan rating 6,3 dari IMDb. Dan juga bisa kalian saksikan di Prime Video. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subrek, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.